Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan. Ibtal wal ihsan alladhi hadana lil iman wa faddala dinana ala sa'il adyan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina yattabi'unahu bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Antasari yang kami hormati, kami muliakan. Pertama-tama pada kesempatan ini perkenankanlah saya menyampaikan ucapan tahniah. Ahlan wa sahlan, welcome. Selamat datang di kampus Universitas Islam Negeri Antasari. Dan mudah-mudahan kesempatan kuliah di kampus ini dapat saudara manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menggali pengetahuan untuk kepentingan agama, bangsa, dan negara. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Penduduknya juga terdiri dari berbagai suku. Ada suku Dayak, suku Sunda, Bugis, Batak, dan lain-lain sebagainya. Dan bahasa mereka juga berbeda-beda. Selain daripada itu, penduduk Indonesia terdiri dari berbagai penganut agama. Yang terbanyak adalah penganut agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik. Dan pada zaman kepemimpinan Kiai Abdurrahman Wahid, Kong Hojo melengkapi agama di Indonesia menjadi 6 penganut agama. Oleh karena itu Indonesia bisa disebut dengan negara multikultural. Banyak tetapi satu tetapi banyak, atau bisa disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Fakta di atas sering disebut orang dengan keberagaman, kemajmukan, atau pluralisme dalam istilah lain, dan seolah keadaan itu melegalisir ayat 13 surah Al-Hujurat dan ayat 22 surah Ar-Rum. Hai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki, Adam maksudnya, dan seorang perempuan, Hawa maksudnya. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengetahui. Oleh karena itu saudara-saudara, kita tidak bisa menolak adanya kemajmukan dalam kehidupan sosial masyarakat. Karena keadaan itu memang sudah diciptakan sebagai identitas untuk saling mengenal. Mengingkari kemajmukan menurut Syafi'i Ma'arif dalam buku ini, Sejuta Doa untuk Gus Dur, itu samalah artinya kita tidak mengakui adanya matahari di siang bolong. Keberagaman agama dan budaya oleh Syafi'i Ma'arif disebutnya sebagai pluralisme agama dan budaya. Keberagaman sebagaimana diungkapkan di atas sesungguhnya merupakan modal bagi kita yang sangat berharga untuk membangun bangsa. Namun jika keadaan ini tidak dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin ia akan menimbulkan konflik dan kemudian menimbulkan gesekan sosial, bahkan menjadi ancaman kehidupan berbangsa, dalam hal ini persatuan dan kesatuan. Umpamanya tindakan kekerasan seperti terorisme yang muncul akibat paham radikalisme. Perkelahian antar suku seperti yang terjadi di Sampit, Poso, dan penolakan terhadap penganut paham lain seperti paham Ahmadiyah umpamanya.
Harus diakui saudara-saudara bahwa semakin tinggi kemajemukan yang dimiliki oleh suatu negara, semakin besar pula resiko yang dimilikinya. Sehingga semakin berat pula tugas negara untuk membangun persatuan dan kesatuan. Saudara-saudara yang kami muliakan, dalam konteks kemajemukan agama, Al-Quran tampaknya berangkat lebih jauh. Tidak saja orang harus mengakui keberagaman agama yang dianut umat manusia, mereka yang tidak beragama pun tampaknya harus mendapat tempat hidup di bumi ini. Dengan begitu, agama jangan dijadikan alat untuk mengkafirkan orang lain umpamanya. Semua agama cinta damai dalam kehidupan ini, dan perbedaan adalah ciptaan Tuhan. Sebagaimana yang diungkapkan dalam ayat 13 surah Al-Hujurat tersebut di atas dan Ar-Rum 22. Kita harus legowo menerima kenyataan. Ketika menafsirkan ayat 256 Al-Baqarah yang la ikraha fid-din, tidak ada paksaan untuk menganut agama, Hasan memberi komentar sebagai berikut. Pertama, tidak boleh dipaksa seseorang untuk menganut suatu agama tertentu. Dua, tidak dapat sekali-sekali seseorang dipaksa dalam urusan beriman atau iman. Kemudian ayat 125 An-Nahl mengajarkan agar Islam didakwahkan dengan cara al-hikmah, selain mau'izah hasanah dan mujadalah, yang menurut Said Qutb dalam kitab Fi Zilal Al-Quran ditafsirkan dengan memahami kondisi dan situasi sasaran dakwah. Dan di akhir ayat itu ditegaskan bahwa menentukan orang beriman adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mendakwahkan Islam, orang bertugas hanya sebatas menyampaikan atau dalam sadaq at-tabligh. Ayat lain yang artinya, dan sekiranya Tuhanmu menghendaki, sesungguhnya berimanlah semua orang yang ada di bumi semuanya. Apakah engkau, wahai Muhammad, hendak memaksa mereka semuanya beriman? Menurut Ibnu Abbas, sebenarnya Nabi Muhammad SAW sangat ingin agar semua orang beriman, tetapi Allah tidak menghendaki demikian. Perasaan Nabi Muhammad SAW mungkin sama dengan perasaan kita semua yang beriman, tetapi perasaan itu harus tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara para mahasiswa yang kami hormati, dalam konteks hubungan antar umat beragama di Indonesia, penduduknya sendiri terdiri dari berbagai penganut agama. Bagaimana kita merawat kerukunan agama, kerukunan beragama? Kerukunan antar umat beragama dapat diartikan sebagai sebuah keadaan hubungan sesama umat beragama atau antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah dan masyarakat harus secara kontinu terus-menerus melakukan upaya ke arah itu. Umpamanya dengan memperkuat toleransi, tasamuh dalam bahasa Arab, mengembangkan dialog antar umat beragama, memperkokoh 3 pilar kebangsaan, 3 pilar negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI, pengakuan penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu. Dalam konteks umat Islam, Islam telah mencanangkan dirinya sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Kata-kata Islam dapat diartikan dengan damai, selamat, berserah diri kepada ketentuan Tuhan, di mana hal ini menunjukkan bahwa Islam cinta dan mencintai kedamaian. Saya memakai istilah cinta dan mencintai, saya bedakan. Kalau cinta pasif, kalau mencintai aktif. Cinta damai, mencintai kedamaian, keselamatan, kerukunan. Nabi Muhammad SAW mengingatkan al-muslimu man saliman nas min lisani wa yadi. Seorang muslim adalah ketika orang lain aman dari gangguan tangannya dan lidah. Saudara-saudara para mahasiswa yang kami muliakan, akhir-akhir ini menarik untuk direnungkan gagasan pemerintah tentang moderasi beragama. Di IAIN sudah dibentuk, tim itu saya kebetulan ketuanya. Moderasi beragama, beragama dengan cara yang moderat. Yang moderat itu bukan agamanya, agama sudah final, tetapi cara beragama. Tidak ekstrim atau berlebihan. Berlebihan bisa negatif akhirnya. Moderasi beragama berarti cara beragama, jalan tengah sesuai pengertian moderat.
orang jadi moderator, tidak boleh memihak. Dengan moderasi beragama, seorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalankan ajaran agama. Orangnya disebut moderat. Sebagai contoh, bersedekah baik, memberi orang miskin baik, dianjurkan oleh agama. Tetapi ketika berlebihan dianggap pemborosan dan bisa membuat seorang menjadi sengsara. Menjadi sengsara itu dilarang agama. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Seseorang juga bisa disebut berlebihan dalam beragama jika ia sengaja merendahkan agama orang lain atau gemar menghina figur atau simbol agama orang lain. Orang moderat prinsipnya adil dan berimbang. Bersikap adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan berimbang selalu berada di tengah di antara kebaikan kepada Tuhan dan kebaikan kepada orang lain atau masyarakat. Pemahaman dan pengamalan agama dinilai tidak adil ketika melanggar 3 hal. Pertama, nilai kemanusiaan. Contohnya dengan dalil jihad, kemudian meledakkan bom di Bali umpama. Di tengah pasar, yang korban adalah orang yang tidak berdosa. Kedua, kesepakatan bersama. Contohnya melanggar butir-butir Pancasila. Kita sudah tahu ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Ketiga, melanggar ketertiban umum. Contohnya atas nama agama melanggar ketertiban umum. Ada bagus itu. Sikap moderat menghasilkan toleransi dalam beragama. Apakah orang yang moderat tidak teguh pendirian beragamanya? Tidak. Tentu tidak demikian. Ia juga memiliki pendirian teguh dan semangat agama yang tinggi. Tetapi ia harus dapat mampu memilah mana pokok ajaran agama, di mana ia harus berpendirian teguh, dan mana tafsir agama, di mana ia perlu toleransi. Menghormati pendirian orang lain dan tidak menyalahkan orang lain. Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan ajaran agama itu sendiri. Moderasi beragama adalah bagian strategi bangsa Indonesia untuk merawat persatuan dan kesatuan. Para mahasiswa yang kami hormati dan kami muliakan, sebelum mengakhiri, saya ingin memberi sedikit renungan tentang ukhuwah. Ukhuwah berarti persamaan atau penyesuaian. Negara yang multikultural seperti Indonesia, ajaran tentang ukhuwah menjadi sangat penting untuk diterapkan, di mana ukhuwah ini maksudkan adalah kesamaan dan kesesuaian. Ada 3 ukhuwah. Pertama, ukhuwah basyariah, sama kita manusia. Yang membedakannya hanya takwanya. Ukhuwah basyariah, tata hubungan antar manusia yang tumbuh dan berkembang atas dasar rasa kemanusiaan yang universal, yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kesamaan martabat kemanusiaan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, adil, dan damai. 2. Ukhuwah wataniyah, tata hubungan sesama manusia terkait dengan ikatan kebangsaan dan kenegaraan, di mana tata hubungan ini meliputi hal-hal yang bersifat muamalah, kemasyarakatan, kebangsaan, di mana sebagai warga negara memiliki kesamaan dalam rangka mengupayakan kesejahteraan dan kehidupan bersama seperti kita orang Indonesia ini. Yang ketiga, sebagai orang yang beragama sama Islam umpamanya, ada disebut ukhuwah Islamiyah. Ini apa? Tata hubungan antara sesama kita umat Islam, di mana hal ini tumbuh dan berkembang karena persamaan akidah atau keimanan, dan ukhuwah Islamiyah ini bisa lokal, bisa nasional, dan bisa juga internasional. Ini penting bagi kita, negara Indonesia yang majemuk ini. Adat berbeda, penganut agama juga banyak, pulaunya banyak, jadi kita harus dapat memelihara, merawat persatuan dan kesatuan untuk menuju Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.